Hari ini saya ingin berbicara mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang saya akan bahas ini adalah dalam perspektif Kristen atau dalam perspektif teologi Kristen. Hak asasi manusia dalam perspektif teologi Kristen. Deklarasi Universal HAM yang juga disebut Magna Carta adalah sebuah pernyataan dari berjuta-juta manusia di bumi yang merindukan adanya proteksi dari HAM dalam dunia. Deklarasi itu dapat disebut sebagai ideologi internasional untuk HAM. Karena itu, deklarasi itu telah dijadikan pedoman bagi pelaksanaan HAM dalam dunia universal atau dalam dunia internasional. Nilai-nilai Universal HAM pertama kali dikumandangkan dalam deklarasi tersebut. Dengan demikian jelaslah kedudukan deklarasi Universal HAM menjadi penting bagi suatu negara karena mempengaruhi hubungan luar negeri negara tersebut. Laporan mengenai keadaan suatu negara yang tidak mengadakan proteksi terhadap HAM akan membuat banyak kesulitan bagi negara tersebut dalam menjalani hubungan internasional. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia dan melekat pada manusia, sehingga tidak seorang pun berhak mencabutnya. Hak tersebut dimiliki oleh manusia karena ia terlahir sebagai manusia. Mukadimah Deklarasi Universal HAM menjelaskan bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Seorang tokoh HAM sekuler, Roda, mengatakan seperti ini. Hak asasi manusia adalah masalah sekuler. Hak itu berasal dari pemikiran manusia tentang hakikat keadilan, bukan keputusan ilahi. Meskipun hak asasi manusia dalam prakteknya akan lebih terjamin kalau didasarkan pada keyakinan agama. Dasar keagamaan ini tidak mutlak menurutnya. Hak asasi manusia tidak lebih dari deklarasi umat manusia tentang bagaimana mereka seharusnya. Menganggap HAM sebagaimana dikatakan Roda hanyalah buah manusia sekuler atau buah pikiran manusia sekuler dan tidak mempertimbangkan aspek agama dalam pembentukan HAM justru akan melahirkan penolakan terhadap HAM yang bersifat universal. Dalam pembukaan piagam PBB dijelaskan bahwa PBB telah sepakat untuk menegaskan kepercayaannya akan HAM. Perjuangan HAM yang bersifat internasional tersebut akhirnya menghasilkan deklarasi Universal HAM yang lahir tanggal 10 Desember 1948. Semua manusia memiliki martabat dan hak-hak yang sama, pasal 1 dan 2 dari Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Pengakuan akan hak-hak sipil, pasal 3 sampai 21, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, pasal 22 sampai 27, serta pasal-pasal penutup, pasal 28 sampai 30, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional dengan menjalankan kewajibannya dalam masyarakat, ada sesuatu yang telah lama dinyatakan oleh Alkitab. Pertama, martabat manusia berasal dari Allah dan tak tertanggalkan. Manusia diciptakan oleh Allah. Jatuhan manusia dalam dosa yang tidak menghilangkan gambar Allah tersebut, walaupun telah membawa kerusakan pada gambar Allah tersebut. Kedua, pernyataan bahwa Alkitab menciptakan semua manusia itu sama-sama mulia dapat diartikan dalam pergaulan antar sesama manusia tidak boleh terjadi perbedaan. Manusia wajib berperilaku baik terhadap semua manusia. Manusia yang berada dalam Allah memiliki kemerdekaan, tapi tidak berarti bebas tanpa batas. Karena kebebasan dalam perspektif Kristiani bukan kebebasan untuk melakukan apa saja. Sebaliknya, kebebasan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Tanpa ketaatan pada Allah, manusia tidak memiliki kebebasan.
Kebebasan bukanlah kebebasan untuk berbuat baik atau jahat. Karena setiap orang diwajibkan untuk mentaati kehendak Tuhan yang baik dan benar. Douglas Elworth mengatakan seperti ini. Ketika hak dipahami hanya sebagai klaim atas orang lain dan tidak juga sebagai tanggung jawab moral di pihak kita, maka perjuangan HAM telah disalah tafsirkan sebagai tidak lebih dari sebuah pergulatan kekuasaan. Dan dengan demikian istilah HAM lalu menjadi slogan yang indah untuk suatu perang ideologi atau eufemisme untuk perjuangan bersenjata. Ia menjadi agitasi yang menyatu permusuhan ketimbang sebuah advokasi positif dan konstruktif. HAM sesungguhnya adalah nilai-nilai moral universal yang melampaui klaim-klaim partikular atau parokial. Hak-hak moral yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata oleh karena ia adalah manusia dan ia hanya terwujud di dalam saling keterkaitan dengan tanggung jawab moral. Matius 7 ayat 12 yang berbunyi demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pernyataan tersebut juga dinyatakan dalam Lukas 6 ayat 31. Ayat tersebut biasa disebut dengan the golden rule. Pesan ayat tersebut dalam bentuk negatif juga ada dalam kitab Rabi orang Yahudi, demikian juga agama Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat universal. Proteksi hak-hak kebebasan beragama tersebut tidak hanya terbatas dalam lingkup Kristen itu sendiri, tapi proteksi itu berlaku pada setiap orang. Allah yang memberikan hak kebebasan beragama, dan kebebasan beragama itu harus dijaga oleh setiap orang Kristen. Demikian juga dalam pemberitaan Injil. Maka Kristenan melarang penggunaan cara-cara yang tidak bermartabat, yakni dengan manipulasi, bujukan, ataupun dengan kekerasan. Setiap orang harus diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak ini. Penolakan terhadap HAM karena ia adalah produk Barat tidak mempunyai alasan yang jelas. Karena bukankah di Indonesia ini banyak produk-produk Barat yang digunakan, namun tak ada yang mempermasalahkannya. Karena tidak semua yang berbau Barat pasti tidak baik. Apalagi deklarasi universal HAM dapat disebut sebagai makna carta. Piagam mulia yang ada suara dari miliaran manusia yang ada di bumi. Jadi jelas, dalam perspektif Kristen, HAM memiliki dasar yang tegas, yaitu manusia diciptakan oleh Allah, karena itu tidak seorang pun berhak mencabut hak-hak asasi manusia, hak-hak yang melekat dalam diri manusia, karena dirinya adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan demikian, yang orang Kristen sepatutnya berusaha terlibat dalam usaha-usaha proteksi HAM, perlindungan HAM. Demikian juga dalam usaha-usaha merumuskan kebijakan-kebijakan publik. Nilai-nilai yang harus dirumuskan adalah nilai-nilai yang mendasari pada hak asasi manusia. Dengan demikian, maka ketika kebijakan publik itu lahir, maka akan menghasilkan sebuah usaha untuk bisa menghadirkan sebuah kedamaian di ruang publik. Kiranya negeri ini terus bertumbuh dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih.